ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kita taat kepada kedua orang tua, tetapi jika memerintahkan maksiat maka tidak kita taati. Kita taat kepada penguasa, tetapi jika penguasa memerintahkan kita berbuat maksiat tidak kita taati. Tapi kita nggak boleh memberontak terhadap penguasa yang sah, terhadap pemerintahan yang sah kita tidak diperbolehkan. Itu namanya apa? Bughat, orang-orangnya namanya bughat. Al-baghyu, pemberontakan, ini hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan apabila kita seandainya, nah ini seandainya, bukan betulan seperti itu, seandainya kita memiliki penguasa yang zalim, memiliki penguasa yang zalim terhadap rakyatnya, maka perintahnya apa? Kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Apalagi kalau pemerintahnya nggak zalim, maka kita tidak boleh sama sekali untuk memberontak. Zalim saja kita harus pertahankan. Nah, kita harus bersabar. Karena apa? Madharatnya umat Islam terhadap umat Islam jauh lebih besar. Jika terjadi misalnya memberontak, maka korban dari umat Islam yang akan mati itu akan sangat banyak. Karena itulah maka hendaknya bersabar seseorang seandainya dia memiliki penguasa yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Qala al-muallif
rahimahullahu ta'ala, faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a: taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi, wa satrul awrati bilibasin tahirin, wal wuqufu ala makanin tahirin, wal ilmu bidukhulil waqti, wastiqbalul qiblati. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini: fi syiddatil khawfi wa fin nafilati fi safari ala rahilati. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat Allah, rahmat Allah, taufik Allah. Pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama hadir dalam majelis ilmu. Semoga keberadaan kita di majelis ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, menghendaki kebaikan untuk kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi akhir zaman. Tidak ada yang diangkat menjadi Nabi setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam pengajian kitab Matan Abi Syuja. Kita sampai pada syarat sah salat, atau yang di sini disebut oleh muallif dengan sebutan syarat salat yang wajib dipenuhi sebelum masuk dalam perbuatan salat. Yang pertama, kemarin dikatakan oleh muallif bahwa syarat salat itu ada 5. Yang pertama adalah suci anggota badannya dari hadas maupun najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kemudian yang ketiga adalah berdiri di tempat yang suci. Artinya tempatnya itu juga harus suci dari najis. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu. Jadi bukan hanya masuk waktunya, tetapi dia mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk. Kemudian yang kelima, yang sekarang kita bahas dan yang terakhir dari syarat sah salat adalah menghadap kiblat, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Salat itu harus menghadap kiblat. Nah, kiblatnya apa? Kiblatnya adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu bangunan berbentuk kubus yang ada di Masjidil Haram, yang setiap kita muslim pasti sudah mengetahuinya, yang ada di Masjidil Haram. Benda itu yang sekarang berdiri di sana, itulah yang disebut dengan Al-Ka'batul Musyarrafah. Itulah kiblat salat bagi umat Islam. Seluruh umat Islam dalam melaksanakan sholat harus menghadap ke sana. Bagi kita yang berada di timur Ka'bah, maka menghadap ke barat. Bagi mereka yang hidup di barat Ka'bah, maka mereka menghadap ke timur. Bagi yang di selatannya Ka'bah, mereka menghadap ke arah utara. Bagi yang di utara Ka'bah, mereka menghadap ke selatan, yang intinya menghadap ke Ka'bah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Seluruh umat Islam melakukan itu hal yang sama. Kita baru tahu kalau kita berada di Al-Masjidil Haram. Kalau kita di sana tahu bahwa orang sholat itu berputar.
berputar, tidak hanya menghadap satu arah saja, semuanya menghadap ke arah Al-Ka'batul Musyarrafah. Dan ini sekali lagi perlu kita mengingatkan, kita sholat menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah itu karena memang sholat Al-Ka'bah dijadikan oleh Allah untuk tempat menghadap atau kiblat bagi orang yang sholat. Tidak berarti bahwa Allah itu tinggal di sana. Karena ada sebagian orang awam itu yang beranggapan kalau kita sholat menghadap ke Al-Ka'batul Musyarrafah itu karena di dalam Ka'bah itulah Allah tinggal. Ini anggapan yang keliru. Ini akidah yang menyimpang dari kebenaran, dari akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Dikatakan kalau kita haji, kita umrah ke tanah haram, maka kita adalah tamu Allah. Tamu Allah itu bukan berarti di sana rumahnya Allah dengan pengertian Allah tinggal di sana, kemudian kita ke sana sebagai tamunya yang berada di rumahnya, tempat tinggalnya. Enggak seperti itu. Jadi Baitullah, Al-Ka'batul Musyarrafah disebut Baitullah, artinya adalah rumah untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya Al-Ka'batul Musyarrafah, tetapi masjid-masjid yang ada di tempat kita itu juga bisa disebut Baitullah dengan pengertian bait atau rumah untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut Baitullah. Kita sholat menghadap ke arah Al-Ka'batul Musyarrafah sebagai kiblat dalam sholat, bukan menunjukkan bahwa Allah itu bertempat tinggal di dalam Ka'bah itu. Ka'bah itu di dalamnya ya tidak ada apa-apanya, tidak ada yang tinggal berada di dalamnya. Bisa kita masuk ke dalam Al-Ka'batul Musyarrafah. Kita lihat beberapa atau setahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, Presiden Indonesia Pak Jokowi itu diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah dan keluarganya. Jadi ya itu sesuatu hal yang sesuatu hal yang lumrah saja. Tetapi kalau seseorang bisa sholat di dalam Ka'bah, itu adalah sebuah sebuah fadl atau sebuah keutamaan atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu tinggal di sana, karena akidah ahli sunnati wal jamaah mengatakan Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat, karena tempat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Artinya Allah itu ada sebelum tempat, tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, setelah tempat itu tercipta, maka Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Kanallahu wala makan. Pada azal Allah itu ada. Allah ada dan tidak ada tempat, berarti Allah ada tanpa tempat. Wahwal an, sekarang setelah terciptanya tempat, alama alaihi kan, Allah tetap seperti semula. Ketika belum ada tempat, tanpa tempat, maka setelah terciptanya tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Karena sesuatu yang berubah berarti makhluk. Bahkan tanda terbesar makhluk itu adalah berubah. Karena setiap yang berubah membutuhkan kepada sesuatu yang merubahnya. Nah, sesuatu yang membutuhkan pada yang merubah namanya apa? Makhluk, ciptaan, bukan pencipta. Nah, karena itulah maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan Allah ada tanpa tempat. Ini akidah Rasulullah.
akidah para nabi seluruhnya. Ini akidah dari para ulama salaf. Ini adalah akidah dari para sahabat. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau mengatakan Beliau mengatakan yang tadi itu yang kita katakan, kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Itu perkataan beliau. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini penting untuk hari ini ditegaskan karena munculnya pemahaman-pemahaman yang melenceng dari akidah tersebut. Ada yang mengatakan itu tadi, orang yang sangat awam mengatakan Allah itu ada di dalam Ka'bah. Itu adalah kekeliruan, sebuah kekeliruan. Kita itu menghadap ke Ka'bah ketika sholat karena Ka'bah itu adalah kiblatnya sholat. Ada yang beranggapan Allah itu di langit. Buktinya kalau kita berdoa itu kita tengadahkan tangan kita ke langit. Jawabannya, langit itu adalah kiblatnya doa. Kita hadapkan tangan kita ke arah langit karena langit itu adalah dijadikan oleh Allah sebagai kiblat doa, tempat menghadapkan telapak tangan kita ke arahnya. Itu namanya kiblat doa. Sebagaimana kita sholat menghadap Ka'bah tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada di dalam Ka'bah, demikian juga ketika kita tengadahkan tangan kita ke arah langit tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit. Tapi karena langit adalah kiblatnya doa, dan karena langit itu mahbitur rahmat, tempat turunnya rahmat Allah. Bagaimana langit dikatakan tempat turunnya rahmat Allah? Karena para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmat untuk makhluk, untuk para hambanya di muka bumi ini, tempat tinggalnya di langit. Mereka turun ke bumi untuk menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Ada sementara lagi seperti kelompok Wahabi mengatakan Allah bertempat tinggal di arsy. Mereka pun beda-beda. Sebagian ada yang mengatakan di atas langit. Ada yang mengatakan di atas arsy, setiap malam turun ke langit. Ada yang bilang di atas langit. Ada yang bilang, yang mengatakan di atas langit, sebagian Wahabi mengatakan Allah sama persis ukurannya dengan arsy. Sebagian mengatakan Allah sama lebih besar dari arsy, bahkan nggak ada batasnya, lebarnya besar, nggak ada batasnya, lebih besar dari arsy. Bahkan ada juga yang mengatakan lebih kecil dari arsy, dari kelompok Wahabi ini. Nah, kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, mayoritas umat Islam ini meyakini Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Semua makhluk itu bertempat, maka Allah ada tanpa tempat. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak terjangkau oleh akal, bayangan, gambaran, khayalan manusia. Yang penting Allah laisa kamitslihi syai', sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sudah mengatakan laisa kamitslihi syai', ya sudah. Berarti Allah enggak serupa dengan makhluk. Jika makhluk itu berupa benda, Allah bukan benda. Jika makhluk itu duduk, maka Allah tidak duduk. Jika makhluk itu bersemayam, maka Allah tidak bersemayam. Jika makhluk itu beranggotakan badan, maka Allah tidak beranggotakan badan. Jika makhluk itu bertempat, maka Allah ada tanpa tempat.
Itu dijelaskan oleh para ulama dari mulai kitab yang paling kecil Aqidatul Awam, syarahnya Nurul Dhalam, kemudian kitab-kitab berikutnya misalnya dalam Al-Fathul Majid, atau dalam kitab Sanusiyah atau Ummul Barahin, atau kitab-kitab akidah yang kita belajari dari yang mulai terkecil Al-Kharidatul Bahiyah misalnya, atau Jauharatul Tauhid dan seterusnya. Itu semuanya apa? Semuanya itu menjelaskan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, ini tambahan penjelasan agar kita tahu, karena ini masalah akidah yang harus dipegangi oleh umat Islam. Di tengah-tengah zaman sekarang banyak sekali akidah yang menyimpang dari akidah tersebut. Kalau kita tahu Allah itu salah satu sifatnya mukhalafatul lil hawadisi, maka kita nggak akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah salah satu sifatnya itu adalah qiyamuhu binafsihi, maka kita nggak akan mengatakan Allah itu butuh kepada tempat. Jika kita mengetahui bahwa Allah itu sifatnya adalah qidam, maka kita nggak akan mengatakan Allah bertempat. Nah, karena Allah qadim artinya adanya tanpa permulaan. Sementara segala sesuatu selainnya itu berpermulaan. Berarti Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini pembahasannya kalau kita menyebutkan dalilnya dari para ulama tentu sangat banyak. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri dalam muqaddimah kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat itu menegaskan bahwa Allah itu maha suci dari jismiyah, dari benda. Allah maha suci dari arah, maha suci dari zaman, dan juga maha suci dari tempat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, menghadap kiblat, kembali kita kepada tema kita, menghadap kiblat ketika sholat itu bagaimana? Ketika kita berdiri, maka dada yang harus menghadap kiblat. Dada ini harus menghadap kiblat. Kalau kepalanya tidak menghadap kiblat, misalnya kepalanya tengengen misalnya begini, nah, dia nggak bisa lurus ke depan, nah, nggak masalah. Yang penting dadanya harus menghadap kiblat. Jari-jari kakinya misalnya tidak harus menghadap kiblat. Nah, meskipun yang lebih utama kaki kita juga kita arahkan begini, tetapi tidak harus begini. Nah, karena sebagian ada yang berlebihan. Nah, jadi kalau misalnya kakinya begini, nah, telapak kakinya itu menceng ke kanan dan ke kiri karena memang bentuk kakinya begitu sulit untuk diluruskan. Nah, kan ada. Nah, itu enggak masalah. Nah, yang ketika berdiri yang harus menghadap ke benda Ka'bahnya itu adalah dada. Ini yang harus menghadap ke Ka'bah. Nah, yang Ka'bah yang menjadi kiblat sholat itu ya benda yang berdiri sekarang sampai ke atas langit yang ketujuh, sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Artinya ketika seseorang itu sholat misalnya di pesawat, maka dia tidak harus menghadap ke bawah. Karena Ka'bahnya di bawah, kemudian di dadanya sambil tiduran tengkurap misalnya, enggak. Tetapi tetap menghadap ke arah yang yang sejajar dengan benda Ka'bah itu. Seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika rukuk dan sujud, maka sebagian besar anggota badan kita harus menghadap ke Ka'bah.
bukan hanya dadanya, tetapi sebagian besar dari badan karena rukuk, maka sebagian besar semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Ketika berdiri atau duduk di antara dua sujud atau duduk untuk tasyahud, maka yang menghadap ke Ka'bah adalah dada. Nah, ini harus diperhatikan betul, harus diperhatikan betul. Sering kita mengingatkan, saya sendiri melihat beberapa orang sholat itu tidak menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat dadanya, tidak. Bahkan sebagian ketika akan memulai sholat itu sudah menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Tetapi begitu sholat dimulai itu justru dienggokkan. Nah, bahasanya itu dibelokkan. Nah, misalnya dia begini. Ini sering saya melihatnya. Jadi misalnya Ka'bahnya ada di sana, kiblatnya. Kemudian dia takbir Allahu Akbar. Nah, ini dipiringkan. Badannya itu, dadanya justru dimiringkan ketika dia takbir. Bahkan sebagian karena dia meletakkan kedua tangannya ini, nah, semestinya kan di atas pusar, di bawah dada, di bawah pulung hati ini, di sini mestinya kan seperti ini. Nah, dia meletakkannya, tetapi dia meletakkannya di sebelah kiri, terlalu kiri. Mestinya kan sedikit saja. Dia diletakkan di sini. Kita sering melihat orang sholat begitu. Nah, jadi diletakkan di sini. Jadi kalau dia takbir Allahu Akbar, akhirnya dadanya ikut bergeser. Nah, tidak lagi menghadap ke arah kiblat, tetapi menghadap ke selain kiblat. Nah, nanti yang seperti itu sholatnya nanti tidak sah jika betul-betul serong. Serong dengan pengertian dari arah kiblat, serong dari arah kiblat. Itu terjadi, saya melihat banyak orang seperti itu. Atau ada sebagian orang mungkin kakinya panjang sebelah, sehingga mungkin panjang sebelah, sehingga dia kalau sholat itu kemudian ininya menjadi bergeser, dia tidak tepat menghadap ke arah kiblat. Nah, ini harus diperhatikan, kita semuanya harus diperhatikan. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, maka dada harus menghadap ke arah kiblat. Ketika kita rukuk, ketika kita sujud, maka seluruh atau sebagian besar anggota badan kita itu harus menghadap ke kiblat. Nah, adapun telapak kaki kemudian itu ketika berdiri maka tidak harus menghadap ke kiblat. Tapi kalau kita hadapkan ke kiblat, misalnya begini, tidak begini, maka itu lebih baik. Tetapi itu bukan kewajiban. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, bagaimana sekarang cara untuk menghadap ke kiblat? Caranya bagaimana? Nah, bisa dengan secara yakin menghadap kiblatnya itu secara yakin, bisa dengan secara dzan atau ijtihad. Nah, secara yakin itu bagaimana? Apabila kita berada di dalam Al-Masjidil Haram. Ketika kita berada di dalam Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah dengan mata kita, maka berarti kita menghadapnya secara yakin menghadap ke kiblat. Karena apa? Dengan langsung melihat dengan mata kepala kita. Itu namanya secara yakin kita menghadap ke arah kiblat tersebut. Atau yang kedua, secara yakin juga, misalnya dia tidak berada di dalam Al-Masjidil Haram, karena masjid kemudian Ka'bahnya ada di tengah. Dia tinggal di Makkah, sekitar Ka'bah. Dia tidak bisa melihat secara langsung karena memang ada bangunan, misalnya ada bangunan Masjidil Haram itu. Maka caranya dia masuk dulu ke dalam Masjidil Haram, dilihat dia di mana.
Ka'bahnya, kemudian keluar ditandai, oh arahnya ke sana. Kemudian dia setiap hari sholat menghadap ke arah situ yang dia sudah tandai sebelumnya arah kiblatnya. Itu kan dengan secara langsung dia melihat, dia melihat. Atau kalau dia tidak bisa melihat Ka'bah, tetapi ada orang yang memberitahu bahwa dia melihat Ka'bah, dan dia adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, kiblatnya ke sana. Dia mengatakan kiblatnya ke sana. Orang itu melihat Ka'bah, kita nggak melihat Ka'bah, tapi orang itu mengatakan kiblatnya ke sana, Ka'bah arahnya ke sana. Dan orang itu thiqah, terpercaya, maka kita boleh untuk berpedoman pada ucapan orang tersebut dalam sholat, dalam menghadap kiblat ketika sholat. Nah ini, kalau kita nggak bisa, ini kalau secara yakin ya, namanya secara yakin. Kalau kita nggak bisa melihat atau mengetahui arah kiblat ini secara yakin, maka kita boleh untuk berijtihad. Kita boleh untuk berijtihad. Dan ijtihad itu hasilnya bersifat dzanni, prasangka yang kuat bahwa kiblatnya menghadap, kiblatnya ada di sana. Kalau tadi kan bukan prasangka, karena dia melihat. Yang pertama tadi, baik melihat secara langsung atau dia berita dari orang thiqah yang langsung melihat ke arah Ka'bah. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua bagaimana? Dia nggak bisa, dia tinggalnya di Indonesia misalnya. Bagaimana dia melihat ke Ka'bah secara langsung? Nggak bisa dia melihatnya misalnya. Nah, maka di sini dia bisa berpegang kepada misalnya pada bintang, ada najmul qiblah, bisa berbintang pada matahari, bulan dan semacamnya, dari tanda-tanda untuk mengetahui arah. Nah, matahari itu terbit dari mana? Kan dari timur, tenggelam di arah barat. Nah, ada juga najmul qiblah yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui arah kiblat. Hadirin rahimakumullah. Atau seseorang menggunakan itu kan sebenarnya untuk, kalau tadi matahari, untuk mengetahui arah saja. Atau juga menggunakan kompas yang kompas yang mujarrab, kompas yang kompas yang memang terbukti bagus, tepat. Nah, karena kompas juga ada yang bermasalah ya. Ini kompas yang tidak bermasalah, bukan sembarangan kompas untuk mengetahui arah kiblat. Jadi pertama-tama bagaimana? Pertama-tama kita harus melihat posisi negara kita dari Makkah. Kita lihat Indonesia itu secara geografis itu letaknya di mana? Apakah di baratnya Ka'bah? Apakah di timurnya Ka'bah? Apakah di selatannya Ka'bah? Atau di utaranya Ka'bah? Udah kita tahu bahwa secara geografis Indonesia berada di timurnya Ka'bah. Udah. Maka berarti yang kita butuhkan itu mengetahui arah mana? Mengetahui arah barat. Barat itu mana? Karena kalau yang berada di timurnya Ka'bah, berarti dia kiblatnya ke arah barat. Berarti yang harus diketahui itu. Itulah perlunya kompas tadi, untuk mengetahui arah barat. Mana arah barat itu? Nah, setelah kita mengetahui arah barat, maka para ulama mengatakan kalau di Indonesia itu kemudian agak diutarakan, agak barat persis, kemudian diserongkan sedikit ke arah utara sekitar 24 sampai 26 derajat. Nah, maka disitulah arah kiblat bagi kita umat Islam di Indonesia,
ketika kita melaksanakan sholat. Nah, jadi sederhana. Nah, pertama mana? Arah barat. Nah, harus memakai pedoman, bukan kayaknya ke sana, kayaknya ini jadi masalah. Tetapi ditentukan berdasarkan apakah matahari atau berdasarkan bintang atau berdasarkan kompas yang bisa terpercaya, yang bagus itu, yang bisa dipercaya. Kemudian setelah tahu arah barat, kemudian diserongkan ke utara sekitar antara 24 sampai 26 derajat. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi seperti itu tata cara untuk mengetahui arah kiblat. Nah, nggak bisa kita zaman sekarang itu sholat, bukan masalah zaman sekarang atau tidak zaman sekarang ya. Tidak bisa kita sholat itu sekedar mengikuti arah mihrab yang kita belum memastikan bahwa mihrabnya benar menghadap ke arah kiblat. Mihrab itu tempat pengimaman sholat, itu namanya apa? Mihrab. Nggak bisa kita sekedar masuk masjid langsung menghadap ke mihrab itu. Kecuali apabila mihrab itu sudah kita ukur. Di mushola sini arah kiblatnya sudah benar. Masjid ini sudah saya ukur dan itu sudah benar. Maka kita besoknya sholat di situ lagi, maka kita langsung menghadap ke arah mihrab. Besok begitu seterusnya, itu bisa. Tetapi kalau kita baru saja sholat di tempat itu, sholat baru di masjid itu, maka kita harus pastikan dulu arah kiblatnya, karena jangan-jangan arah mihrabnya itu keliru. Dan itu banyak terjadi, bukan hanya 1-2 kali terjadi, tetapi beberapa kali terjadi, bahkan di daerah kita itu terjadi. Saya menemui beberapa masjid itu sampai setelah diukur kembali, sekarang dipindahkan, jadi arahnya begini, sekarang diberi garis miring. Karena ternyata nggak cocok. Ketika diukur arah kiblatnya itu nggak sesuai, nggak benar selama ini kalau bangun. Jadi ketika itu yang membangun mungkin ya pokoknya kayaknya baratnya ke sana, langsung dibangun gitu saja. Apalagi kalau kita itu sholat di musola yang ada di stasiun, sholat di musola yang ada di terminal, di bandara, maka harus lebih berhati-hati. Karena kalau di sana banyak yang membangunnya itu asal-asalan saja. Karena menyesuaikan dengan gambar, menyesuaikan dengan bangunan ampreh gimana bagus. Nah, ya udah gitu saja. Sehingga kalau kita datang ke musola itu, begitu datang langsung mana arah pengimamannya, mihrabnya, langsung sholat, itu berbahaya. Bisa-bisa tidak sah sholat kita karena tidak menghadap ke kiblat dengan benar. Nah, maka kita itu kalau kita bepergian jauh, hendaknya kita memiliki kompas. Kita memiliki kompas untuk mengukur arah kiblat. Di mana? Ini arah baratnya yang sebenarnya mana? Kemudian barat ke sana, kemudian kita ke utara sedikit, 24 sampai 26 derajat. Ada yang mengatakan lebih dari 26 derajat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini tata caranya seperti itu. Kecuali apabila masjid itu tergolong sebagai masjid qadim. Masjid qadim bukan masjid jadid. Masjid qadim itu artinya masjid yang kuno, yaitu yang sudah dibangun 300 tahun lamanya. Dan para ulama sudah pada sholat di situ dan nggak ada masalah. Itu namanya Masjid qadim. Misalnya Misalnya Masjid Ampel atau Masjid Giri atau masjid di
di pemakaman Wali Songo itu dibangun sudah lebih dari 500 tahun yang lalu, dan banyak sekali para kiai, para ulama yang sholat di situ dan sudah dianggap tepat arah kiblatnya. Maka kalau kita sholat di Masjid Ampel misalnya, begitu kita sholat langsung menghadap ke mihrab, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Atau ketika misalnya kita ke Masjid Giri misalnya, langsung ke arah mihrabnya masjid itu tidak ada masalah. Maksudnya yang masjid itu bukan masjid yang baru dibangun. Nah, kalau masih umur 5 tahun, 10 tahun masjidnya, maka kita harus pastikan bahwa kita telah menghadap ke kiblat dengan benar. Karena memang terjadi kesalahan itu sesuatu yang telah berkali-kali terjadi dalam mengukur arah kiblat. Hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau kompas kita hendaknya juga bisa dijadikan sebagai kompas yang mujarrab. Kompas mujarrab itu kompas yang sudah diuji coba dan tepat. Misalnya kompas kita bawa di Masjid Ampel misalnya, atau di sana langsung di Masjidil Haram di sana, atau misalnya di Masjid Qadim kalau di sini misalnya ya, di Masjid Ampel. Arahnya tepat ini. Kompas ini tepat. Nanti dibawa kiri lagi tepat. Dicocokkan dengan Masjid Qadim, kompas kita itu arahnya itu tepat, tidak meleset. Maka berarti kompas kita nanti bisa dijadikan sebagai pedoman di tempat yang lain. Di rumah kita bisa kita pakai, karena ini sudah saya cross check dengan di Masjid Ampel itu sudah pas. Nah, ternyata di sini bisa kita pakai. Karena ada yang nggak mujarrab, kompas itu kan alat. Kompas itu alat. Alat itu ya bisa bermasalah, bisa salah teknis dalam pembuatannya dan sebagainya. Nah, sehingga kita harus tetap memperhatikan hal-hal tersebut. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi dalam sholat kita harus menghadap ke arah kiblat, dan kiblatnya adalah Al-Ka'batul Musyarrafah yang ada di Al-Masjidil Haram, yang ada di Makkah Al-Mukarramah, di tanah haram Makkah. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mu'allif mengatakan wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini fi syiddatil khawfi wa fin nafilati fis safari ala rahilati. Boleh tidak menghadap ke kiblat dalam dua kondisi. Jadi pada dasarnya sholat harus menghadap ke kiblat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu harus menghadap ke kiblat. Itu syarat sah daripada sholat. Tetapi terkadang tetapi dalam dua kondisi seseorang boleh melaksanakan sholat tanpa menghadap ke arah kiblat. Kapan itu? Yang pertama, fi syiddatil khauf. Ketika seseorang dalam keadaan sangat takut. Yang kedua, ketika dalam keadaan dalam perjalanan di atas binatang tunggangannya untuk sholat sunnah. Nah, itu yang kedua. Hadirin rahimakumullah. Apa maksudnya fi syiddatil khauf, dalam keadaan sangat takut? Yaitu dalam peperangan yang diperbolehkan dalam Islam. Perangnya perang yang diperbolehkan, bukan perang-perangan atau perang yang maksiat, tetapi perang yang memang diperbolehkan di dalam Islam. Baik dalam pelaksanaan sholat fardu maupun sholat sunnah itu boleh untuk menghadap ke selain kiblat.
Ini akan diterangkan nanti di belakang. Sholat bagi orang yang dalam peperangan ini nanti akan diterangkan di belakang, tidak kita jelaskan sekarang. Jadi ada yang berdiri menjaga, jadi nanti tetap berjamaah dalam kondisi banyak sekali keadaan-keadaannya. Bagaimana kalau musuh itu memungkinkan untuk sholat, bagaimana jika perang itu berkecamuk, dan seterusnya, itu nanti ada rinciannya. Nah, jadi kalau menghadapnya nanti menghadap ke kiblat, ya enggak sulit untuk melakukannya. Sehingga di sini dalam keadaan itu boleh untuk tidak menghadap kiblat. Ada penjelasannya nanti rinci dalam kitab ini juga tentang masalah ini. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Tetapi itu pun tidak mendesak untuk kita ketahui tata caranya, karena memang sekarang tidak ada perang di tempat kita, perang yang diperbolehkan dalam Islam. Karena kalau perangnya itu adalah perang yang tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti misalnya pemberontak, dia memberontak kepada pemerintahan yang sah, maka perang dia terhadap pemerintah itu apa? Itu perbuatan maksiat. Nggak boleh dia di tengah perang melawan polisi, melawan tentara, kemudian dia sholatnya menghadap ke selain kiblat, nggak bisa. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dilarang, hukumnya haram untuk memberontak atau keluar dari ketaatan terhadap pemerintah. Meskipun ketaatan itu tetap ada batasnya, berbeda dengan ketaatan kita kepada Allah. Kalau mereka penguasa itu memerintahkan melakukan sesuatu yang maksiat, tentu kita nggak akan melakukannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kita taat kepada kedua orang tua, tetapi jika memerintahkan maksiat, maka tidak kita taati. Kita taat kepada penguasa, tetapi jika penguasa memerintahkan kita berbuat maksiat, tidak kita taati. Tapi kita nggak boleh memberontak terhadap penguasa yang sah, terhadap pemerintahan yang sah, kita tidak diperbolehkan. Itu namanya apa? Bughat, orang-orangnya namanya bughat. Al-baghyu, pemberontakan, ini hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan apabila kita seandainya, nah ini seandainya, bukan betulan seperti itu, seandainya kita memiliki penguasa yang zalim, memiliki penguasa yang zalim terhadap rakyatnya, maka perintahnya apa? Kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Apalagi kalau pemerintahnya nggak zalim, maka kita tidak boleh sama sekali untuk memberontak. Zalim saja kita harus pertahankan. Nah, kita harus bersabar. Karena apa? Madharatnya umat Islam terhadap umat Islam jauh lebih besar. Jika terjadi misalnya memberontak, maka korban dari umat Islam yang akan mati itu akan sangat banyak. Karena itulah maka hendaknya bersabar seseorang seandainya dia memiliki penguasa yang zalim. Tetapi jika enggak zalim, apalagi itu sama sekali kita tidak boleh untuk keluar dari pemerintahan yang sah. Kalau ada orang perang melawan pemerintah yang sah, maka nggak boleh bagi dia untuk melakukan sholat karena takut ini tanpa menghadap ke arah kiblat. Jadi boleh seseorang dalam kondisi perang itu sholat tanpa menghadap kiblat jika perangnya adalah perang yang diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah
pada sholat sunnah dalam perjalanan di atas hewan tunggangan. Jadi ini ada beberapa qaid yang harus diperhatikan. Ini penting sekali. Maksud saya penting, semuanya penting, tetapi ini penting untuk diperhatikan karena banyak praktek yang salah. Contohnya apa praktek yang salah? Ada orang naik kereta api, dia sholat tidak menghadap ke kiblat. Ada orang naik pesawat, dia sholat tidak menghadap ke kiblat. Bahkan sholatnya terkadang dia duduk, padahal dia bisa berdiri, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Banyak praktek-praktek karena anggapan apa? Anggapan ini. Karena tidak memahami permasalahan ini. Mu'allif sudah menjelaskan dalam kitab ini apa? Finnafilati, yang pertama dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib. Fis safari, dalam perjalanan, bukan di rumah, bukan ketika dia di rumah. Kemudian ala rohilati, yang ketiga di atas binatang tunggangan, di atas unta, di atas kuda, misalnya dia sholat di atas itu. Maka di sini boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat, ya, bukan untuk sholat wajib. Kalau sholat wajib, ya harus menghadap kiblat. Kalau sholat dari awal sampai akhir, dia harus menghadap ke arah kiblat. Untuk sholat 5 waktu ini harus menghadap kiblat. Di kereta api atau di di pesawat ya tetap menghadap kiblat, bisa. Kalau nggak bisa, jalannya berkelok-kelok misalnya, entah dia di mana posisinya, ya turun dulu. Apa sih masalahnya kalau turun sebentar, 5 menit, 10 menit untuk sholat? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalahnya nggak ada sama sekali. Kalau kita misalnya di kereta api, naik kereta api, ya pasti ada berhentinya. Kalau kita ke Jakarta misalnya, di Semarang berhenti, di Cirebon juga berhenti. Kita bisa melaksanakan sholat di sana. Seandainya mengkhawatirkan misalnya tidak bisa menghadap ke arah kiblat dengan sempurna, kita bisa melakukan jamak, kita bisa melakukan qashar. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit, hanya saja yang dibutuhkan adalah ilmu, pengetahuan bagi kita untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi boleh seseorang tidak menghadap kiblat dalam sholatnya bagi siapa? Orang yang melakukan sholat sunnah, bukan sholat wajib, dalam perjalanan di atas kendaraan atau di atas binatang tunggangan. Bukan orang yang berada di rumah. Sholat sunnah kalau di rumah harus menghadap ke kiblat. Caranya bagaimana? Caranya adalah dalam perjalanan tersebut, dalam dia berada di atas tunggangan, ketika dia takbiratul ihram itu dia menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu diarahkan ke kiblat dulu. Nah, setelah itu maka terserah kendaraannya, mau belok, mau begini-begini, itu tidak masalah. Yang penting ketika dia melakukan takbiratul ihram maka arahnya dia menghadap ke kiblat. Selanjutnya mengikuti arah hewan tunggangannya tersebut. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap,
Secara zahir begitu, dimanapun kalian menghadap, fathamma wajhullah, maka di sanalah wajhullah. Yang dimaksud wajhullah di sini ditakwilkan oleh para ulama, diantaranya oleh Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas mengatakan ai qiblatullah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kalian menghadap maka di sanalah kiblat Allah. Nah, konteks ayat ini apa? Konteks ayat ini adalah berbicara tentang sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Itu konteks ayatnya, bukan tentang sholat wajib. Jadi dimanapun kalian menghadap, setelah takbiratul ihram menghadap kiblat Allahu Akbar, kemudian setelah itu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, misalnya kendaraannya berbalik arah, kendaraannya ke selatan, kendaraannya ke timur, maka kemanapun kalian menghadap, di sanalah kiblat Allah. Ini maksud dari ayat ini. Dan wajhullah artinya bukan wajah muka, karena Allah tadi sudah kita jelaskan tidak serupa dengan makhluk. Dan para ulama diantaranya tadi Imam Mujahid mengatakan maksudnya adalah kiblat Allah, bukan maksudnya wajah yang berarti muka seperti manusia, enggak. Hadirin rahimakumullah, demikian waktu sudah habis. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dengan baik, sehingga ibadah yang kita lakukan itu betul-betul sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.